ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea, dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea, dan Trakonitis dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, 'Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya.' Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan." Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis. Katanya, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu, 'Abraham adalah bapa kami.' Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api." orang banyak bertanya kepadanya. Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya. Guru, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya. Dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas, dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Akan tetapi setelah ia menegur raja wilayah Herodes, karena peristiwa Herodias, istri saudaranya, dan karena segala kejahatan lain yang dilakukannya, raja itu menambah kejahatannya dengan memasukkan Yohanes ke dalam penjara. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit, dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi. Kepadamulah aku berkenan." Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun, dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli, anak Matat, anak Lewi, anak Malki, anak Yanai, anak Yusuf, anak Matika, anak Amos, anak Nahum, anak Hesli, anak Nagai, anak Maat, anak Matika, anak Simei, anak Yosek, anak Yoda, anak Yohanan, anak Reza, anak Zerubabel,
anak Sealtiel, anak Neri, anak Malki, anak Adi, anak Kosam, anak Elmadam, anak anak Yesua, anak Eliezer, anak Yorim, anak Matat, anak Lewi, anak Simeon, anak Yehuda, anak Yusuf, anak Yonam, anak Eliakim, anak Melea, anak Mina, anak Matata, anak Natan, anak Daud, anak Isai, anak Obed, anak Boas, anak Salmon, anak Nahason, anak Aminadab, anak Admin, anak Arni, anak Hezron, anak Peres, anak Yehuda, anak Yakub, anak Ishak, anak Abraham, anak Tera, anak Nahor, anak Serug, anak Rehu, anak Pelek, anak Eber, anak Salmon, anak Kenan, anak Arpaksad, anak Sem, anak Nuh, anak Lamek, anak Metusal, anak Henok, anak Yared, anak Mahalalel, anak Kenan, anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan hidup dan mempelajari firman Tuhan dari Lukas 3. Tuhan Yesus memberkati. Yang pertama mengenai Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan bagi Yesus Kristus. Saudara, Yohanes Pembaptis selalu berkhotbah mengenai hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang dalam api. Saudara-saudaraku, dengan jelas dan tegas, penuh dengan Roh Kudus, Yohanes Pembaptis mengatakan hal itu, sehingga banyak orang bertanya kepadanya, "Jika demikian, apa yang harus kami perbuat?" Yohanes mengajarkan, peduli kepada orang lain, jangan hidup egois, kasihi sesamamu manusia. Lalu ada juga pemungut cukai yang dibaptis, dan mereka bertanya, "Apa yang harus kami perbuat?" Yohanes berkata, "Hidup takut akan Tuhan. Jangan korupsi." Jelas, tegas apa yang disampaikannya. Lalu prajurit-prajurit juga bertanya kepadanya, "Apa yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas, jangan memeras, cukupkanlah dirimu dengan gajimu, dengan apa yang ada padamu." Jadi seseorang yang sungguh-sungguh mau bertobat harus menghasilkan buah pertobatan. Itu bukan pura-pura, tetapi jelas di dalam kehidupan yang bisa dilihat oleh semua orang agar nama Tuhan dipermuliakan. Saudara yang kasih, selanjutnya dikatakan orang banyak menanti dan berharap, bertanya dalam hati, apakah Yohanes ini adalah Mesias, Juru Selamat? Ayat 16, dengan tegas Yohanes menjawab, "Bukan aku. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang akan datang lebih berkuasa daripadaku. Membuka tali kasutnya pun, tali sepatunya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya
tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Saudara, pelayanan Yesus Kristus untuk membaptis dalam Roh Kudus adalah pelayanan yang berlangsung terus-menerus sepanjang zaman sampai kedatangan Yesus kedua kali. Karena Roh Kudus sangat diperlukan untuk menjadikan kuat, berkuasa untuk mampu hidup benar, untuk bisa menjadi saksi Kristus yang efektif bagi dunia ini. Bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang-orang yang masih jauh. Kisah Para Rasul 2 ayat 39. Apa maksud debu jerami akan dibakarnya? Ini bicara mengenai orang-orang yang hidup tidak mau bertobat. Selalu menganggap dosa itu tidak apa-apa, tidak hormat, tidak takut akan Tuhan. Mereka akan dihukum dengan api yang tidak terpadamkan. Sebab itu kita harus berpaling, bertobat dari dosa-dosa kita, menerima Yesus Kristus dan menjadikan firman-Nya adalah patokan kehidupan. Maka Roh Kudus akan memimpin hidup kita. Hidup kita akan dikuasai oleh Roh Kudus. Lihatlah di ayat 22. Ketika Yesus anak Allah dibaptis, turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Saudara-saudara, Yesus Kristus sejak awal telah dikandung dan diami oleh Roh Kudus. Tercatat di Lukas 1 ayat 35. Tapi sekarang pada saat dibaptis oleh Yohanes, secara pribadi Yesus Kristus diberi kuasa oleh Roh Kudus bagi pelayanannya yang akan dilaksanakan. Sebab itu betapa pentingnya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Mari kita sungguh-sungguh hidup percaya dan sungguh-sungguh mau hidup menyenangkan hati Tuhan, menjadi pelaku firman dan meminta Roh Kudus memenuhi, memimpin hidup kita, sehingga kita sungguh-sungguh dapat hidup mempermuliakan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.